Selamat datang di Gadoga. Kita akan review Amazfit Balance, bahas fitur-fitur yang dimiliki, kelebihannya, dan juga kekurangannya. Dan seperti biasa di channel Gadoga, teman-teman akan menemukan beberapa hal yang tidak atau belum dibahas oleh reviewer lainnya. Pertama, kita akan bahas hal-hal yang menarik terlebih dahulu dari Amazfit Balance. Yang pertama ada fitur body composition, fitur yang jarang ada di sebuah smartwatch. Cara pakainya tinggal pilih berat badan lalu letakkan kedua jari di kedua tombol Amazfit Balance. Nggak perlu dipencet, cukup disentuh saja. Hanya butuh 10 detik kita bisa deteksi kadar lemak tubuh, otot rangka, massa otot, jumlah air di dalam tubuh, kepadatan tulang, protein, BMI atau body mass index, dan metabolisme basal. Saya tidak tahu seberapa akurat hasilnya, tapi yang pasti fitur ini beneran berfungsi karena saya sudah tes dengan beberapa orang dan memberikan hasil yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing orang. Kalau yang lebih gemuk itu memberikan hasil body fat atau lemak tubuh yang lebih tinggi dibandingkan yang kurus dan sebagainya. Sementara kalau dites di orang yang sama akan memberikan hasil yang sama juga. Bisa dibandingkan dengan tes di awal video tadi, ini saya tes ulang saat jam disetting dalam bahasa Indonesia, artinya di waktu yang berbeda. Tapi hasilnya sama persis. Artinya fitur ini memang menganalisa kondisi tubuh, bukan memberikan data yang random. Data ini berguna bagi teman-teman yang mau diet atau yang sedang melakukan bodybuilding untuk melihat perkembangannya atau ya sekedar memastikan bahwa tubuh terhidrasi dengan baik. Untuk fitur kesehatan lainnya yang baru di Amazfit Balance ada Readiness. Ini untuk memantau kondisi kesehatan kita baik secara fisik maupun mental. Mental bukan dalam arti faktor psikologi ya, walaupun ada hubungannya. Tapi nilainya ini diambil dari kualitas tidur, kualitas pernafasan, dan juga variabilitas detak jantung. Ini bisa dibaca-baca aja penjelasannya. Kalau kurang mengerti bahasa Inggris, jamnya ini bisa diatur ke bahasa Indonesia kok. Dan nanti penjelasannya juga akan berubah dalam bahasa Indonesia. Untuk fitur sleep trackernya berfungsi dengan baik, nggak ada masalah dan sesuai dengan waktu tidur dan bangun saya selama beberapa hari atau beberapa minggu terakhir. Bisa deteksi tidur siang juga. Sekarang kita akan bahas desainnya dulu sebentar. Ada dua varian warna yaitu Midnight dengan tali karet hitam dan Sunset Grey dengan tali kanvas. Punya saya yang versi Midnight dengan warna lebih gelap dibandingkan versi satunya. Dari segi desain saya suka sih, favorit lah. Terlihat premium tapi subtle atau nggak berlebihan. Build quality-nya solid dan juga rapi. Amazfit Balance punya crown di kanan atas yang bisa diputar dan pencet. Putarannya itu halus ya, atau nggak ada klik-klik-klik itu yang nggak ada. Tapi setiap step kita bisa aktifkan vibrator jam agar ketahuan saat sudah pindah. Saya menyarankan kita aktifkan button mode di Amazfit Balance. Kalau ini aktif, hampir semua pengoperasian jam bisa dilakukan melalui tombol atas dan bawah tanpa perlu mengoperasikannya lewat sentuhan layar. Jika button mode aktif, tombol crown bisa digunakan untuk memilih dan tombol bawah untuk back. Sedangkan kalau button mode-nya itu mati, tombol crown hanya untuk kembali ke halaman home atau awal dan tombol bawah hanya untuk aktifkan fitur pintasan. Diameter bezel adalah 46 mm, tapi kalau dihitung sama bagian terluarnya menjadi 48 mm. Jarak lak-to-lak 50 mm. Ketebalan tanpa sensor 10,6 mm jadi termasuk tipis. Saat unboxing saya agak khawatir karena mengira talinya adalah tali model khusus, tapi ternyata talinya adalah ukuran 22 mm yang umum di pasaran. Jadi pilihan talinya itu sangat berlimpah atau banyak di pasaran. Dari model rantai, kanvas atau sport karet silakan pilih sendiri sesuai dengan selera. Berikut tampilannya saat digunakan oleh saya. Untuk diameter permukaan layar di kisaran 38 mm. Barangkali ada teman-teman yang mau pasang anti gores itu carinya yang ukuran 38 atau mungkin masih bisa di 39. Kalau saya sih biasa nggak pasang anti gores. Untuk layarnya menggunakan AMOLED 1,5 inch dengan auto brightness. Tingkat kecerahannya itu 1500 nit, salah satu yang paling terang yang beredar di pasaran. Di luar ruangan layar masih bisa terlihat dengan baik. Untuk respons sentuhan layarnya juga bagus, nggak ada masalah. Dan untuk pilihan watch face-nya ini bagus-bagus sih menurut selera saya ya. Beberapa watch face itu memberi kesan seperti efek 3D, bukan 3D beneran ya, tapi desain warna dan bayangannya itu memberi efek ilusi ada kedalaman atau depth of field-nya. Jadi terlihat seperti jam analog atau digital biasa. Keren sih menurut saya. Dan kita bisa tambah watch face melalui aplikasi Zepp di ponsel. Untuk hapus watch face di jam bisa dengan cara di swipe ke atas saat memilih watch face. Beberapa watch face bisa dikustomisasi, misalnya diatur saat klik icon itu akan aktifkan aplikasi apa dan sebagainya.
Sebagai info, kalau mau pakai foto sendiri sebagai watch face, bisa pilih yang custom background di aplikasi Zap, atau bisa juga pakai yang portrait watch face kalau mau pakai foto orang. Akan terlihat lebih natural kalau pakai portrait watch face karena bisa deteksi bagian tubuh atau wajah manusia, dan tampilan jamnya itu terlihat lebih menyatu aja sih. Di ini kita bisa pakai 3 foto orang yang berbeda di portrait watch face. Amazfit Balance punya fitur Keep Screen On yang akan membuat layar utama terus menyala selama paling lama 20 menit dan bisa diulang. Sedangkan untuk pilihan Always On display-nya juga bagus-bagus. Kita bisa pilih dari beberapa yang disediakan atau bisa juga pilih agar Always On display-nya mengikuti style dari watch face yang digunakan. Dan beberapa ada yang saya suka seperti ini contohnya. Lanjut ke fitur olahraga Amazfit Balance yang termasuk komplit. Ada 150 jenis olahraga yang bisa dipilih dan fasilitas penunjangnya ini baik ya. Seperti ada interval training, virtual pacer sebagai pembanding saat melakukan olahraga lari, cadence assistant, dan lain-lain. Kita bisa set goal atau target berdasarkan workout effect atau berdasarkan data seperti jarak, durasi, dan juga kalori. Bisa juga set pengingat jika detak jantung melewati batas aman berdasarkan jarak, pace, cadence, waktu, pengingat saatnya minum air, harus makan makanan berenergi, dan waktunya kembali atau return. Dan bagusnya Amazfit Balance, jam ini akan bersuara dalam bahasa Inggris untuk menginformasikan data olahraga. Misalnya ketika mencapai jarak tertentu atau ketika ada peringatan, ini bisa akan ada suaranya. Saya seminggu ini kurang enak badan dan gak sempet tes olahraga yang berat-berat, khususnya olahraga lari. Tapi kurang lebih data yang dihasilkan ini seperti berikut ini. Cukup lengkap sih. Ini cuma olahraga lari-lari santai asal-asalan di lapangan ya. Dan untuk VO2 max, kita lihatnya di menu workout status. Data VO2 max akan muncul jika kita lari outdoor selama minimal 10 menit dan detak jantung rata-ratanya itu di angka 75% dari maksimum detak jantung. Maka ini data saya 0 untuk VO2 max-nya. Data olahraga ini kita bisa sinkronisasikan juga ke Strava dan beberapa platform olahraga lainnya. Untuk olahraga strength training bisa deteksi gerakan angkat beban. Jadi kita bisa catat berapa sets dan reps-nya. Untuk jump rope bisa deteksi berapa lompatan, lalu untuk golf swing bisa deteksi gerakan ayunan tangan kita dan lain-lain. Amazfit Balance anti air 5 ATM, jadi bisa dipakai berenang di perairan dangkal ya. Saat olahraga renang masih bisa deteksi detak jantung. Data yang dihasilkan juga termasuk lengkap seperti gaya berenang, swath index, dan lain-lain. Karena jam ini punya GPS, jadi ada juga pilihan open water swimming yang bisa merekam rute renang di alam bebas. Setelah olahraga renang akan otomatis aktif fitur drain water untuk mengeluarkan tetesan air dari lubang speaker. Pastikan posisi lubang speakernya menghadap bawah ya. Kita juga bisa aktifkan secara manual fitur water drainingnya ini dari menu quick settings. Kita bisa import GPX file untuk membuat rute latihan. GPX file ini bisa didapat dari aplikasi Strava atau buat di aplikasi Komoot atau dari Google Maps juga bisa. Tutorial lebih detail kalau mau import dari Google Maps bisa lihat di video review Amazfit Cheetah karena caranya sama aja. GPX file ini bisa digunakan sebagai panduan rute olahraga kita. Ini contohnya ketika posisi saya tidak sesuai jalur yang dibuat sebelumnya, ada garis putus-putus yang mengarahkan saya ke jarak terdekat yang sesuai dengan jalur rute. Ini contoh ketika kita sudah sesuai jalur, yang warna putih ada jalur yang sudah kita lewati dan yang warna hijau adalah rute yang kita buat. Ketika kita berolahraga dan ingin kembali pulang, kita bisa aktifkan fitur track back yang akan memandu kita kembali ke titik awal saat start olahraga. Pilihannya ada garis lurus ke titik awal atau mengikuti jalur yang sama seperti sebelumnya. Untuk akurasi GPS-nya akurat, saya sudah coba beberapa kali dan rekaman rute latihan ini digunakan sesuai dengan jalurnya. Kecepatan locking GPS-nya juga cepat selama data AGPS atau Assisted GPS-nya itu update. Bisa dilihat ini posisi di bawah kanopi tapi GPS bisa terkunci dengan cepat. Ini contoh lagi, Amazfit Balance bisa deteksi 25 satelit dengan kekuatan sinyal yang lumayan kuat walaupun posisi saya dikelilingi gedung dan ada jembatan beton juga di depan saya. Singkatnya, GPS Amazfit Balance berfungsi dengan baik. Sensor yang dimiliki juga cukup lengkap. Selain GPS ada juga sensor kompas, barometer, dan altimeter. Di sensor barometer ada pengingat atau indikator badai kalau tekanan udara berubah ke tingkat tertentu. Akurasi stepsnya juga bagus, dari pengetesan 1000 langkah perbedaannya di bawah 10 langkah. Jadi akurasi masih di atas 99%. Untuk akurasi sensor heart rate-nya juga baik, sudah dibandingkan dengan heart rate belt dan hasilnya serupa walau nggak sama persis.
Untuk sensor heart rate, kalau mau lebih akurat, Amazfit Balance bisa di pairing atau disambung via Bluetooth dengan alat yang memang khusus untuk deteksi detak jantung, misalnya ya heart rate belt itu. Ada juga sensor suhu yang terletak di bagian bawah. Saya sudah tes dan sensor suhunya bekerja dengan baik. Dan tentu saja jam ini bisa deteksi blood oksigen darah ya. Amazfit Balance punya mic dan speaker, jadi bisa digunakan untuk teleponan seperti Power Ranger, telepon seluler ya. Kalau untuk WhatsApp call di ponsel Android Infinix saya nggak bisa, hanya ada notifikasinya aja. Tapi katanya sih di beberapa tipe ponsel Samsung dan iPhone itu bisa support WhatsApp call. Saya nggak bisa pastikan karena nggak pakai kedua merek ponsel tersebut. Kalau untuk notifikasi pesan berfungsi dengan baik. Untuk pesan WhatsApp kita juga bisa reply dengan emoji. Bisa juga dengan quick reply yang kita persiapkan sebelumnya. Jadi nggak bisa ketik langsung untuk balas pesan ya. Amazfit Balance bisa simpan file musik langsung di jam. Kapasitas yang tersedia adalah 2,2 GB. Ini kalau nggak install aplikasi ini dan itu dulu ya. Kalau misalnya satu file musik itu ukurannya 5 MB, maka di jam itu bisa simpan 300 sampai 400-an lagu ya, cukup banyak lah. Amazfit Balance punya Wi-Fi, jadi proses transfer filenya itu cepat jika dibandingkan transfer lewat Bluetooth. Untuk ponselnya nggak harus terhubung ke jaringan Wi-Fi ya, tapi bisa Wi-Fi direct dari ponsel ke jam. Dengan kata lain bisa transfer file dari ponsel ke jam kapan aja dan di mana aja secara cepat. Untuk dengerin musik bisa melalui speaker jam dengan kualitas seperti berikut. Bisa juga disambung dari jam langsung ke TWS atau ke headphone Bluetooth. Jadi kalau mau olahraga sambil dengerin musik tanpa bawa handphone itu bisa banget. Apalagi udah ada built-in GPS-nya ya. Tapi kalau seandainya mau bawa handphone, kita bisa juga atur untuk gunakan Amazfit Balance untuk kontrol musik player di ponsel, itu juga bisa. Lalu jam ini juga punya fitur voice notes atau voice memos. Ini sangat berguna kalau kamu tiba-tiba dapat ide sesuatu agar jangan sampai kelupaan. Nanti voice memonya ini bisa ditransfer ke ponsel dan setelah itu bisa di-share ke platform lain yang diinginkan. Pada hari Minggu ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Karena jam ini punya speaker, maka untuk alarm dan notifikasi ini bisa diatur ada suaranya, tapi bisa juga dimatiin, atau hanya getaran saja, atau sebaliknya hanya suara saja itu bisa, atau keduanya dimatikan suara dan getaran dan hanya tampilan di layar aja itu juga bisa. Pilihan suaranya nggak bisa diganti dan untuk volume alarm agak kurang kenceng sih menurut saya. Atau pilihan suaranya itu kenapa yang nggak yang simple aja sih tapi melengking kayak nit 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 kayak jam digital biasa, kenapa nggak pilih itu aja sih? Saya rasa itu akan lebih efektif. Tapi kalau untuk kekuatan getarannya sih kuat ya dan terasa di tangan dan cukup untuk membangunkan orang. Melalui Zepp App, kita bisa install fitur-fitur tambahan ke Amazfit Balance, misalnya mini games dan beberapa aplikasi-aplikasi mini lainnya. Ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Saat video ini dibuat ada 170 lebih aplikasi yang bisa diinstal, artinya ada 170 fitur tambahan yang bisa diinstal di Amazfit Balance kalau mau. Catatan untuk mini games, kalau seandainya nggak bisa dikontrol atau nggak bergerak, itu matikan dulu button mode-nya di pengaturan atau di preference, itu dimatiin dulu ya. Kekurangan Amazfit Balance, yang pertama adalah dia belum pakai sistem operasi kompleks seperti misalnya Wear OS. Hal ini menyebabkan fitur yang dimiliki tidak bisa disamakan seperti smartphone. Misalnya Amazfit Balance nggak bisa putar video di jam dan sebagainya. Walau menurut saya ngapain juga sih. Tapi di sisi lain, ini membuat daya tahan baterai Amazfit Balance jauh lebih awet dibandingkan smartwatch yang menggunakan Wear OS atau sistem operasi kompleks lainnya. Jadi, kalau seandainya saya mau naik gunung atau berpetualang, saya akan memilih pakai Amazfit Balance dibandingkan pakai smartwatch dengan OS yang kompleks karena baterainya Balance lebih awet. Bisa berguna untuk track back atau sekadar menggunakan sensor kompas, alti, dan baronya. Ngomongin daya tahan baterai, 1 jam pemakaian GPS di mode akurasi tinggi dengan layar yang terus menyala di mode olahraga. Ini saya tes baterai jamnya berkurang 4-5%. Jadi mirip dengan klaim Amazfit yang mengatakan bisa bertahan 26 jam jika menggunakan GPS-nya non-stop. Dan akan lebih awet jika GPS disetting ke mode yang lebih hemat daya. Di pemakaian normal, Amazfit Balance diklaim bisa bertahan sampai 14 hari dan bisa 5 hari dengan always on display aktif. Saat saya tes, saat always on aktif itu bisa 4 harian, sedangkan dengan fitur readiness aktif bisa 8-10 harian. Jadi masih termasuk awet.
Kalau fitur readiness-nya dinonaktifkan, saya rasa masih mungkin bisa mencapai 14 harian. Kekurangan kedua ini kalau dibandingkan dengan Amazfit Cheetah ya. Di Amazfit Balance ini kita nggak bisa tampilkan offline map saat navigasi. Kalau di Amazfit Cheetah itu bisa. Semoga saja nanti kedepannya Amazfit Balance juga bisa ya, karena dari segi hardware itu udah sangat mumpuni. Tapi kalau dibanding smartwatch lain di kisaran harga yang sama, banyak juga kok yang nggak bisa tampilkan offline map. Fitur-fitur lain dari Amazfit Balance bisa dilihat di video. Untuk Amazfit Balance ada fitur offline voice command dalam bahasa Inggris untuk beberapa perintah, misalnya start olahraga. Tapi saya nggak pernah pakai karena ya lebih praktis aja langsung pakai sentuh layar atau pencet tombol. Dia juga sebenarnya punya beberapa fitur AI seperti Sleep Coach, Sleep Aura yang bisa membantu memaksimalkan kualitas tidur dan juga voice command Alexa. Cuman sayangnya fitur-fitur tersebut banyak yang nggak bisa digunakan di Indonesia, setidaknya untuk saat ini. Kesimpulannya, dengan sedikit kekurangan yang baru saja dibahas, tapi Amazfit Balance menurut saya adalah salah satu smartwatch yang terbaik di tahun 2023. Hal-hal yang saya suka dari Amazfit Balance adalah fitur olahraganya lebih dari cukup untuk menunjang aktivitas saya. Lalu fitur body composition-nya itu sangat praktis untuk memantau kondisi tubuh, serta tampilan desainnya bagus, kualitas layar bagus, pilihan watch face dan AOD-nya banyak yang saya suka, dan baterai yang termasuk awet. Jadi benar-benar seimbang sih untuk kebutuhan dan selera saya. Saya ulangi, seimbang untuk kebutuhan dan selera saya yang bisa aja berbeda dengan orang lain. Update harga dan link pembelian ada di deskripsi video. Buat yang belum sanggup beli, didoain semoga aja kedepannya bisa kebeli ya teman-teman. Atau setidaknya video ini bisa jadi referensi untuk 1 atau 2 tahun ke depan saat harganya udah turun. Terima kasih telah berkunjung ke channel Gadoga. Semoga video ini berguna untuk seseorang dan sampai jumpa di video berikutnya.